pelayanan publik melalui pusat pelayanan terpadu yang hadir dengan moto cinta, cepat, interaktif, dan terpercaya. Dengan moto tersebut, kami senantiasa berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan dengan memberikan fasilitas dan proses yang sesuai dengan standar pelayanan. Ku cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ke Semarang lewat Purwokerto, ke Surakarta lewat Ambarawa. Selamat datang Mas Hartono di Purwakarta yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang dari BPPMP yang mendampingi Kabupaten Purwakarta dalam transformasi pendidikan. Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan kali ini terdiri dari, ini ada Pak Beda nih, Bapak ya, Pak Agus, rekan saya dari Bapeda juga hadir, para pengawas juga ada datang, Bapak Ibu, guru penggerak, pengajar praktik ada, guru penggerak, ada pengajar praktik dari mulai PAUD sampai SMA, SMK, para pengawas juga hadir. Para pengawas ada apa ada ya? Pengawas, penilik, ada kepala sekolah juga ada. Terima kasih, saya berbahagia hari ini bisa berkumpul di sini dalam acara yang diselenggarakan oleh BBGP Provinsi Jawa Barat. Acara yang sangat strategis menurut saya karena di sini kita berkumpul. Ini ada dari KCD, ada dari BPMP, ada BBGP sebagai leadernya, kemudian juga ada dari Bapeda, ada dari KCD, semuanya komplit lengkap. Gitu. Selamat datang Pak. Gitu. Jadi dari Dewan juga diundang sebenarnya ya Pak, dari Komisi 4 diundang, Dewan Pendidikan mungkin juga diundang. Kita berbahagia karena apa Bapak Ibu semuanya? Kalau kita berbicara tentang transformasi pendidikan yang digaungkan oleh Pak Menteri, itu bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. 23 episode Merdeka Belajar yang dikeluarkan dalam ruang lingkup yang begitu luas, 543 kabupaten kalau salah. Itu sesuatu yang bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Akan sangat banyak deviasi-deviasi yang terjadi di lapangan. Untuk melakukan transformasi di seluruh Indonesia pasti akan banyak masalah yang dihadapi, kemudian dengan ragam berbagai macam permasalahannya, setiap daerah tentu sangat berbeda-beda. Saya yakin faktor kebudayaan, faktor perjalanan sumber daya manusia yang selama ini dibina di situ akan sangat ditentukan juga. Bagaimana adat istiadatnya, bagaimana faktor-faktor kepemimpinan kepala daerahnya, bagaimana faktor-faktor kepemimpinan di tingkat perangkat daerahnya, itu akan sangat-sangat menentukan bagaimana proses akselerasi transformasi pendidikan yang digaungkan oleh Pak Menteri itu berjalan dengan baik. Di Purwakarta saja itu
bisa menjadi miniatur sebenarnya. Ketika misalnya dari sisi kelembagaan, misalnya kita ada berbagi kewenangan antara PAUD, Dikdas, kemudian Dikmen. Dari sisi kewenangan itu ada 2 lembaga yang mengelola, belum ditambah nanti dari Kementerian Agama. Itu satu sisi. Belum dari sisi yang lain, bagaimana faktor-faktor kepemimpinan di daerah yang mempunyai komitmen terhadap pendidikan. Kemudian bagaimana adat istiadat, culture dari masyarakat di Kabupaten Purwakarta itu sendiri. Ini akan sangat menguras energi apabila kita berbicara tentang transformasi pendidikan. Belum kita berbicara tentang sumber daya kita, baik dari sisi sarana prasarana, keuangan, personalia, pegawai kita, jumlah guru kita, kualifikasi guru kita, kompetensi guru kita, begitu. Belum sarana prasarananya. Ini akan sangat menguras energi kita untuk melakukan percepatan. Maka apa yang dilakukan oleh BBGP dengan membuat komunitas percepatan pendidikan daerah dengan mengumpulkan berbagai macam stakeholder, ada Bapedanya, ada KCD wilayah 4, ada BBPMP, ada BBGP, ada Komisi 4, ada guru-guru yang mempunyai concern yang sudah dipersiapkan secara falsafah, niatnya, motivasinya, pikirannya sudah dibuka, hatinya sudah diketuk-ketuk-ketuk, langkahnya sudah dibimbing. Maka maka percepatan ini harus bisa berjalan dengan lebih cepat. Kita di Purwakarta aja kemarin saya sampaikan ke PMO bahwa untuk percepatan IKM di kita ini tidak bisa PMO antara Dikdas dengan Dikmen itu dipisahkan. Ini harus disatukan. Karena apa? Kita itu dibaca itu adalah wilayah Kabupaten Purwakarta. Maka maka RTL kita, rencana tindak lanjut kita untuk mempercepat IKM di Kabupaten Purwakarta itu harus duduk bareng antara KCD, Dinas Pendidikan Kabupaten, PMO-nya harus bersatu, dan kita harus melakukan evaluasi, melakukan scanning masalah, kemudian melakukan RTL bersama-sama. Kalau kita mau lari bareng. Kalau kita mau jalan, harus saling bisa mempercepat, gitu. Agar apa? Agar kalau nanti PMM yang SD, yang SMP-nya sudah tinggi, yang SMP-nya, SMA, SMK-nya juga harus tinggi. Atau sebaliknya. Gitu. Jadi ini yang harus dilakukan. Karena apa? Kalau kita berbicara tentang Kabupaten Purwakarta, itu, maka sudah melingkupi antara SD, SMP, SMA, SMK. Kita berbicara tentang masyarakat, tentang wilayah. Jadi sudah saatnya dari sisi tata kelola, pendampingan itu harus sudah mulai disatukan. Kewenangan boleh berbeda, tapi pendampingan, edukasi, advokasi untuk mempercepat IKM, mempercepat Merdeka Belajar di Kabupaten Purwakarta harus dalam satu tata kelola yang bisa mudah untuk dikoordinasikan. Saya berbahagia karena kalau kita berbicara tentang percepatan, mengejar tujuan yang kita kejar, itu mobilnya harus bagus, Pak. Mobilnya harus bagus, supirnya juga harus bagus. Bensinnya harus bagus, jalannya harus bagus, gitu. Maka apa yang ingin saya sampaikan? Percepatan ini membutuhkan sebuah titik temu, sebuah kerja bersama. Mulai dari mana? Mulai dari pemerintah pusatnya, pemerintah daerahnya, UPT-nya, kementeriannya, dinas pendidikannya, para pejabat dinas pendidikannya, kepala sekolahnya, guru-gurunya, DPRD-nya, Bapedanya. Maka kalau ini
bisa bekerja dengan baik, mempunyai visi yang sama tentang visi percepatan transformasi pendidikan kita menuju profil pelajar Pancasila, maka ini akan cepat kita laksanakan. Bagi saya, keberadaan guru penggerak, keberadaan sekolah penggerak, keberadaan guru-guru yang dibina oleh BBGP, oleh BBPMP, oleh kementerian, itu menjadi modal dasar utama. Karena apa? Mereka kalau diibaratkan itu adalah busi, Pak, kalau dalam mobil. Mereka adalah bahan bakarnya, mereka adalah inti utama dari pergerakan kita, mereka adalah jantung-jantung perubahan kita di sistem pendidikan kita. Maka apa? Maka keberadaan KPPD yang nanti terdiri dari beberapa orang guru yang akan melakukan asistensi, saya menyebutnya asistensi, menyebutnya bisa nanti berfungsi sebagai help desk, bisa berfungsi sebagai fungsi edukasi, fungsi advokasi gitu. Untuk apa? Untuk teman-teman kita. Karena ini, Pak, kita ini untuk IKM aja di Purwakarta itu kan merdeka berbaginya cuman 7%. Ya, mandiri berbaginya itu 7%, mandiri berubahnya 91%, mandiri belajarnya 2%. Yang paling banyak yang mana? Kenapa? Sekolah-sekolah kita, kepala sekolah tidak mempunyai kepercayaan diri. Ini yang penting. Padahal saya tahu banyak praktek-praktek baik yang dilakukan oleh sekolah-sekolah kita. Gitu. Jadi, tapi kalau sekolah penggerakan udah mandiri berbagi wajib, Bu, ya. Wajib mandiri berbagi. Jadi, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semuanya yang masuk di komunitas percepatan ini bisa membantu teman-teman kita tentang peningkatan IKM sekolah kita. Gitu. Termasuk bagaimana teman-teman kita memanfaatkan akun belajar ID guru-gurunya, kemudian pemanfaatan oleh siswanya. Ini problemnya apa? Ini bisa terus oleh kita dibantu, tentu dengan nanti ada dari BBGP, para WI bisa menjadi pendampingan kita. Terus saya berbahagia sekali karena apa? Saya, Pak, saya itu di dinas pendidikan, begitu masuk ke dinas pendidikan merasa punya keterbatasan. Waktu saya itu habis, Pak, untuk menghadiri rapat, dari rapat ke rapat ke rapat ke rapat. Jumlah 15-20 orang pejabat dinas pendidikan itu hampir semuanya habis untuk menghadiri rapat yang terstruktur dari OPD lain, kadang-kala dari kementerian, dari provinsi, dari BBKB, dari UPT, kadang habis. Maka apa? Kita tidak punya waktu untuk berpikir bagaimana melakukan eksekusi, bagaimana melakukan treatment. Kecuali apa? Mengikuti ritme. Mengikuti ritme siapa? Mengikuti ritme OPD-OPD lain, instansi-instansi lain. Kapan kita berpikir untuk memajukan dinas pendidikan? Maka apa? Saya waktu itu membentuk, Pak, tim pengembang untuk sekolah dasar, membentuk tim pengembang di tingkat PAUD, membentuk tim pengembang di tingkat SMP. Untuk apa? Untuk ngebantuin saya. Dari mana itu? Dari kepala sekolah, dari pengawas, dari guru-guru yang mempunyai potensi bagus untuk ikut membantu saya untuk berpikir, membantu memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Jadi kalau hari ini di Purwakarta nanti ada komunitas percepatan pendidikan daerah, saya berbahagia karena akan semakin banyak teman-teman bisa terlibat di situ. Apalagi kalau kemarin itu kita ngeriung sama konsultan, sekarang nanti ada dari BBGP, para Widya Iswara. Bagaimana cara mengatasi sekolah-sekolah yang setiap hari anak-anak pegang HP, anak-anaknya udah pada gede-gede, pada dewasa, akrab dengan HP, akrab dengan laptop, tapi kok akun belajar ID-nya tidak dimanfaatkan untuk belajar. Ini kan problem. Gimana caranya? Gitu. Nanti saya yakin
BBGP mempunyai cara bagaimana untuk mendorong percepatan, bagaimana pemanfaatan akun belajar ID di sekolah-sekolah, bagaimana guru-gurunya bisa terus belajar lewat platform yang disediakan oleh kementerian melalui platform Merdeka Mengajar. Ini membahagiakan buat kita, dan perlu juga saya sampaikan ke Pak Kepala bahwa kita di Purwakarta terus berupaya untuk mensukseskan apa yang diinginkan oleh kementerian. Jadi saya sampaikan Pak bahwa guru-guru penggerak di kita itu udah, jadi kalau ada pertanyaan Purwakarta ini angkanya di data pemanfaatan guru penggerak menjadi kepala sekolah dan jadi pengawasnya belum gitu. Perlu saya sampaikan Pak, jadi ini juga perlu saya sampaikan nih ke Komisi 4 bahwa kita itu sesungguhnya sudah memasukkan bahwa guru penggerak itu kita udah mengusulkan guru-guru penggerak yang sudah lulus uji kompetensi pengawas itu sebanyak 31 sudah kita usulkan ke BKPSDM udah untuk segera diangkat menjadi pengawas. Kemudian ada 64 guru penggerak, 64 guru penggerak yang menjadi kepala sekolah. 46 atau 64 saya lupa ini angkanya ketukar. Berapa Pak Haji yang kepala sekolah itu guru penggerak? Ada di data saya sih, nanti saya buka ya. Jadi ini sudah kita usulkan. Problemnya itu apa? Problemnya ya 46 orang kepala sekolah yang kita angkat jadi calon kepala sekolah dari guru penggerak. Nah, problemnya apa? Kita udah sebulan yang lalu, sebulan lebih mengusulkan itu ke BKPSDM, sampai ke BKPSDM balik laginya kenapa? Karena sekarang ada aplikasi untuk pengangkatan kepala sekolah itu. Jadi kalau belum 2 tahun itu ditolak kecuali ada kasus tertentu gitu. Dan itu harus ditunjukkan dengan penilaian prestasi kinerja menurut BKPSDM. Jadi itu yang kemudian yang kita kan tadinya ada guru-guru yang kepala sekolah yang usianya 50 tahun ke atas itu. Ada yang 52, 53, baru 1 tahun kita simpan di luar kecamatan tuh yang SD tuh. Kita mau tarik lagi ke kota karena kasihan kan dia jarak 30 km gitu. Ternyata itu tadinya digeser-geser sampai itu. Nah, berarti harus pemetaan ulang. Ini problemnya. Jadi komitmen kita itu pokoknya kepala sekolah pengawas harus dari guru penggerak. Dan ini masih terjadi pemetaan. Karena dikembalikan maka kita petakan lagi. Jadi saya berbahagia nanti Bapak Ibu yang dikukuhkan menjadi komunitas percepatan pendidikan daerah di Kabupaten Purwakarta akan membuat kita semakin bisa berada dengan cepat, nanti terus berkomunikasi. Bapak Ibu adalah mitra kami untuk Dinas Pendidikan dan untuk BBGP, membantu siapa? Membantu bagaimana IKM di Kabupaten Purwakarta bisa berjalan dengan baik, membantu teman-teman kita, para kepala sekolah, para guru yang mengalami kesulitan, mengalami masalah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan kementerian. Terima kasih, semoga Bapak Ibu semuanya bisa diberikan kekuatan, kesehatan, dan semangat terus untuk mendidik anak-anak kita di Kabupaten Purwakarta.